Halo semuanya, ketemu lagi bersama kita di Young Vibes, muda berkarya tua kaya raya. Sebelumnya perkenalkan nama aku Azil sebagai host di sini, dan pastinya hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yang pastinya dengan musik nih tentunya. Oke, sebelumnya boleh nih Kak kenalan dulu. Oke, halo semuanya. Kenalin aku Yanta, kondisi Bolon bisa dipanggil Yanta. Di sini aku adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi di MUS, dan juga aku di sini juga bergabung dalam sebuah band yaitu Shelter Noise. Seperti itu. Keren banget nih Kak. Oke, manggilnya Kakak aja kali ya. Iya. Halo Kak. Oke, sebelumnya kita bahas-bahas bincang santai aja kali ya. Iya, siap. Oke. Nah, kayak nih Kak, sekarang tuh kita mau bahas tentang musik pastinya. Pasti kan melekat dalam diri kakaknya ya. Dan gimana sih menurut kakak itu mengenai musik gitu Kak? Oke, menurut aku sendiri ya pribadi, musik itu sebagai perjalanan yang bagus sih. Kayak dari kecil tuh udah diajarin sama papa, terus intinya aku bawa sampai sekarang. Jadi aku marah, aku sedih itu gabung sama musik gitu sih. Aku hidup tanpa musik kurang ya. Menarik banget nih teman-teman. Oke. Dan bicara tentang musik, ada di namanya ekosistem musik. Nah, menurut kakak itu apa sih ekosistem musik itu? Ekosistem itu musik itu kayak apa ya? Ekosistem untuk sekarang ya. Ekosistem menurutku sekarang tuh sangat berkembang dan juga dimudahkan lah. Sekarang kan banyak banget kayak AI, terus apalagi teknologi sekarang kan di digital. Menurutku di ekosistem musik sekarang tuh sangat berkembang sih. Apalagi Semarang banyak banget band-band Semarang juga yang band-band luar Semarang itu masuk Semarang gitu sih. Menarik kan? Nah, menurut kakak ini apa sih transformasi digital melalui industri musik saat ini? Pastinya kan dengan digital yang sangat melesat ya sekarang ya. Itu ya sangat membantu ya digital tuh karena zaman dulu kan susah ya gimana cara kita mempromosi lagu kayak gitu kan. Sekarang dimudahkan dengan digital karena sekarang diserba mudah gitu loh Mas. Wah ini loh tinggal di share di teknologi, di share di mana gitu sih. Berarti digital itu menguntungkan para musisi lah pastinya. Oke. Nih menurut kakak ini apa sih pelaku dari musik itu sendiri dan ya gimana sih cara kakak itu bicara tentang tadi media digital gitu? Di era digital cara untuk sebuah band gitu ya. Kita tuh bisa ya tadi ya nge-explore kayak referensi sekarang bisa dimudahkan kayak apa ya, teman-teman juga bisa mudah tahu. Terus jadi kita punya relasi banyak gitu loh. Jadi di digital sekarang kayak sangat buat personal band itu sangat bisa maju gitu loh. Dengan era digital sekarang nih Kak, pastinya kan teman-teman di sana juga kan main sosmed nih. Nah itu gimana nih Kak cara Kakak sebagai musisi menarik audiens nih pastinya? Oke. Mungkin dari awal kita sebelum ada sosmed ya, kita tuh emang sudah punya relasi sendiri. Jadi kita setelah membangun sosmed tuh kayak nyebarin ke teman-teman kita dulu nih. Jadi bantu promosi dong. Jadi awal branding kita tuh kayak dari teman-teman gitu. Terus dengan adanya media ini ya, jadi lebih dimudahkan untuk di luar lagi kayak di pulau-pulau aja jadi tahu gitu sih. Membangun relasi juga. Iya betul. Oke, pasti dari hal tersebut ini di luar sana nih dengan hal-hal itu tuh musik itu sangat melekat juga nih, apalagi anak muda sekarang nih. Anak muda sekarang kayaknya gak bisa kalau tanpa musik ya. Semuanya udah musik, apalagi ada TikTok ya. Lagu-lagu relate gitu bahkan gimmick dan macam-macam itu keren banget sih. Itu salah satu inovasi juga baru di era sekarang nih. Dan aku juga suka nih musik juga, aku suka musik kadang galau dikit musik kayak ya emosional ya. Benar.
Oke. Mungkin dari pertama kita bahas tentang ekosistem musik nih. Kalau nih menurut kakak itu langkah awal nih yang tepat buat seorang musisi itu untuk bangun branding. Itu branding kan penting banget. Oke, untuk langkah awal untuk branding ya, buat branding tuh kalau dari aku sendiri gimana cara kita nge-treat orang sih. Maksudnya kita kenalan sama orang yang bener-bener bisa ngebantu kita gitu loh. Jadi untuk angka awal branding seperti itu sih, enggak usah terlalu banyak cara, tapi aku ke teman-teman dekat dulu kayak gitu sih. Jadi mulai dari yang terdekat dulu ya. Gampang. Oke. Dari itu mungkin kira-kira nih Kak, apa sih musik yang bisa jadi suatu bisnis yang menguntungkan? Karena kan di era sekarang nih, apa bisa jadi bisnis nggak sih Kak? Kayak positifnya kita bisa dapat keuntungan. Itu dari itu gimana tuh menurut Kakak? Oke. Kalau di musik kita bahasnya di bisnis ya. Jadi setelah aku bergabung di musik, aku jadi lebih tahu karena ternyata musik itu bukan hanya sekedar lagu ya, tapi bisa dijadikan uang gitu loh. Seperti kayak dari band itu bisa menjual merchandise, bisa menjual DVD, terus pokoknya yang bisa dijual dari band itu kayak gitu sih Kak. Kayak gitu. Jadi bang menarik banget ya Kak, bahkan kayak banyak banget DVD dari artis atau dari siapapun bisa dieksplor lagi, bisa dinikmatin banyak kalangan juga nih. Oke, menarik nih. Oke, menurut kakak nih sebagai anak band sendiri pastinya itu punya kayak dapat hasil yang banyak gitu nggak sih Kak? Selain dari panggung mungkin ada selain dari panggung mungkin dari itu ya. Jadi misal kita kan uploadnya di DSP ya, Digital Streaming Platform. Nah, kita juga bisa dapetin uang dari situ. Jadi selain dari tadi merchandise, kita juga bisa dapat dari DSP itu. Berarti kayak di industri musik itu kayak bisa dari mana aja? Bisa dari mana aja. Mungkin dari TikTok juga mungkin bisa ya. Karena kalau misal viral kita bisa dipanggil lagi ke mungkin podcast atau apapun itu kayak gitu sih. Nah, ini gue hal tersebut nih Kak. Apa mungkin menurut kakak itu ada nggak sih kayak kolaborasi industri yang pastinya itu perlu banget dilakukan? Menurut aku pribadi sangat perlu banget karena dengan adanya kolaborasi itu kayak gimana ya? Kayak kamu punya power yang lebih gitu loh. Kamu punya satu band terus dikolaborasiin terus menjadikan satu karya tuh menurutku powernya nambah. Jadi menjangkau lebih luas lagi pasar kayak gitu sih. Nah, pastinya dengan pasar yang luas banget nih. Berarti kakak itu udah mulai suka musik, pastinya udah tahu lah ya pasaran musiknya itu kayak gimana, terus kayak audiens itu apa yang disukain gitu. Pastinya itu dari apa namanya musik-musik yang udah kakak pelajarin juga, kakak pasti kan udah tahu nih musik apa yang udah kakak sukain kan, pastinya udah kayak oke udah ini mah udah tahu nih gitu. Itu tuh mungkin coba dong Kak bisa share ke teman-teman, mungkin kayak ada musik-musik atau yang membuat kakak itu lebih suka gitu, mungkin kayak awal dari event di kampus mungkin, atau kayak yang buat kakak itu semakin kayak narik audiens, narik teman-teman buat kayak ini musik gitu. Oke. Kalau dari musik sendiri aku gimana ya? Kalau dari kampus itu kan baru ini kan. Kalau dari dulu kan emang udah suka. Jadi cara aku ekspor tentang musik lagi itu aku pernah juga ditunjuk sebagai ketua pelaksana. Nah itu kayak itu ngebuat suatu event gitu. Jadi itu aku buat kayak dikemas menjadi acara kayak gigs gitu loh. Jadi tentang musik lainnya dan di situ aku juga manggil band aku sendiri sih kebetulan. Jadi aku lebih bisa tahu mengelola event juga, tahu cara mengelola band juga. Jadi aku di musik udah lumayan memahami lah kayak gitu sih. Udah, berarti udah kayak udah ada easy busy lah ya bahasanya. Jadi kakak lebih ini itu kakak lebih menguasain gitu. Pastinya dari kayak gitu ada nggak sih Kak kayak yang buat kakak itu awal banget struggle itu gimana? Kayak misal
dari suka musik kayak gitu? Biasanya kan kayak awal banget deh suka musik. Untuk struggle mungkin untuk itu sih di sekarang ini ya aku belum terlalu explore musik yang mungkin segmented kayak gitu ya. Padahal itu menurutku musik itu kayak apa ya, punya isi sendiri itu loh. Jadi kita tuh kita tuh nggak melulu tentang pop, nggak melulu tentang dulu. Jadi struggle itu tuh pengen bisa tahu semua genre kayak gitu loh. Dia pengen belajar lagi sih. Kalau genre yang lebih kakak kuasain itu apa tuh? Memang dari awal aku dari papa sendiri emang pop sih ya. Tapi aku di Selper ini genre-nya tuh shoegaze. Kalau udah coba genre lain belum kak? Kayak Mas Radam mungkin udah pernah coba atau? Itu pasti udah. Karena apa ya? Mungkin emang selibat gitu ya. Pasti banyak kan ya di TikTok juga. Ya dengerin dikit-dikit lah. Kalau genre-genre yang lain-lain kayak gitu sih. Oke. Berarti dengan tadinya kayak berbagai genre musik juga pasti juga apa ya lebih ke kayak media sekarang nggak sih kak? Pasti dengan adanya media sosial juga, dengan meningkatnya teknologi juga, kayak genre-genre itu jadi lebih dipahami. Iya betul banget. Dan itu tuh pasti juga dengan memanfaatkan sosial media. Iya benar. Sekarang serba dipermudah lah. Oke. Nah, menurut kakak nih kak, kembali lagi nih dari info yang aku dapatkan, kakak itu seorang yang latar belakang media kreatif nih. Udah keren banget kreatif nih ya. Enggak lah. Oleh kakak itu salah satu mahasiswa komunikasi yang punya korelasi dengan media. Menurut kakak itu gimana sih sebuah media kreatif dapat berperan di kesuksesan industri ini? Untuk era sekarang banyak sih. Kita bisa cari referensi. Sekarang ini sangat banyak banget. Ada apapun itu. Menurutku sekarang untuk berkembang di era sekarang ini ya di industri ini ya kreatif itu sangat banyak banget. Tapi kita juga nggak susah cari ide kayak gitu sih. Kita cepat-cepat aja bikin sesuatu yang baru gitu sih kayak gitu. Baru dan juga unik. Iya betul banget. Itu bikin cepat naik lah. Ya karena pastinya ada ciri khas tersendiri nih ya dari orang itu untuk juga bisa apa yang lebih dikenal banyak orang juga dari keunikan, dari ciri khas juga apalagi di media sosial sekarang. Oke. Menurut kakak sendiri nih kak, yang pastinya udah berkecimpung di dunia industri kayak ya udahlah punya tantangan nggak sih kayak aduh aku tuh punya tantangan nih kayak tantangan yang paling gede dalam industri konten kreatif itu kayak gitu gimana sih kak? Tantangannya sih dari aku sendiri ya. Iya dari aku sendiri memang aku kan nggak asli Semarang ya. Jadi memang dari desa aku tuh kurang lah untuk kreatif kayak itu. Mungkin pas aku Semarang itu menurutku udah tantangan banget ya. Karena ternyata seru juga dan juga asik gitu loh. Kita ngerjainnya dengan senang hati kayak gitu sih. Oke, pastinya dari itu tuh emang semuanya itu berawal dari kita suka ya kak. Iya betul. Hal yang tiba-tiba itu tuh kayak yaudah kita pasti pelan-pelan kalau misalkan ada hal-hal baru terus kita suka pasti bakal terus dikorek-korek terus nggak sih kak sampai dengan Oke nih kak, aku juga apa sih pengen tahu nih pendiri dari distrik itu apa sih? Nah itu tuh gimana sih sebenarnya distrik itu gimana? Kayak lebih tertarik buat distrik dan fokus itu gimana? Oke. Aku jelasin distrik dulu ya. Iya nih, pasti teman-teman juga bingung. Oke, kebetulan aku tuh masuk dalam satu kolektif di distrik Metropolis. Itu sebuah kolektif yang fokusnya pada kolektif DJ gitu. Tapi aku juga di dalam kolektif ini aku sebagai talent dan juga marketing. Jadi hal baru juga sih. Aku di Semarang punya hal baru semua lah pokoknya. Aku nyobain semua. Jadi aku apa ya ada satu kesempatan tuh aku ambil gitu sih. Aku nggak takut kayak nggak bisa atau apalah. Jadi menurutku distrik ini apa ya
boleh lah cek lah nanti Retropolis lah. Kayak gitu. Oke, jadi keren banget nih Kak. Pastinya dari aku juga kita apapun kayak mencoba hal baru itu sebenarnya nggak salah ya. Karena kalau misalnya kita mencoba hal baru pun kita nggak bakal tahu hasilnya kan Kak. Nah itu juga ini buat teman-teman di luar sana juga nih harus coba hal baru nih teman-teman. Seperti Kakak juga nih. Sangat menginspirasi banyak orang pastinya. Oke nih, aku juga pengen tanya yang menarik juga nih. Apa tuh? Nah, menurut Kakak nih, apa sih tren video pendek atau kayak mungkin TikTok atau Reels gitu dan semacamnya itu memiliki pengaruh besar dalam industri musik dan media kreatif nggak sih? Sebesar apa? Oke. Sebesar apa? Sangat besar banget ya sekarang ya. Saat ini ya. Apalagi TikTok. Karena kalau di TikTok ya untuk di sekarang kayak apa ya? Video yang enggak jelas pun itu kayak gampang viral, terus kayak gampang booming, gampang terkenal, semua tuh sekarang dipermudahkan lah. Sangat membantu banget sih kayak adanya Reels, TikTok dan lain-lain gitu. Karena memang betul ya, ada dari TikTok sendiri, dari apa namanya, ya gampang banget FYP lah bahasanya. Ternyata video banget yang mengalami media sosial ini. Mungkin ada nggak sih saran dari Kakak untuk teman-teman nih yang sedang ingin terjun di dunia musik? Nah pastinya ini dari pengalaman Kakak nih. Oke. Yang harus sebutin awal tadi sih. Harus berani coba. Dan juga apa ya? Nggak usah takut lah. Karena kalau di industri kreatif ya menurutku ya kayak kita tuh dikasih santai tapi kita juga dapat pelajaran gitu loh. Karena nggak melulu tentang apa ya kantor apa kayak gitu kan. Jadi menurutku buat kalian yang ingin masuk juga ke industri kreatif berani mencoba guys kayak gitu sih kayak ayo lah. Oke. Nah, tadi kan kita sempat bahas juga nih kayak apa namanya dari Kakak sendiri mengenai musik bahkan juga dari musik itu sendiri bisa menghasilkan juga. Nah, menurut Kakak nih gimana sih Kakak bisa melihat masa depan industri musik dan media kreatif? Mungkin dalam kurun waktu 5 tahun ke depan mungkin. Oke. Mungkin kita bisa lihat dari insight dulu ya. Gimana cara kita mendapatkan like, komen dan lain-lain itu. Dan juga kita pintar-pintar nge-branding lah intinya. Kayak misal kita udah dapat satu momen nih. Jadi kita harus pintar-pintar ngolah akun itu biar teman-teman tuh masih tetap jalan gitu loh. Kayak enggak harus stuck di situ. Jadi kita harus nge-branding lagi. Jadi harus membuat hal yang baru-baru terus lagi tren kayak gitu sih. Jadi memang sangat perlu kayak gitu. Oke, ini sih benar-benar karena memang banyak banget yang bisa kita eksplor juga masih lewat sosial media pastinya itu penting banget. Bisa mungkin dari kita punya keunikan atau hobi-hobi yang ya biasanya dari musik kan punya banyak cerita nggak sih Kak? Setiap musik pasti punya cerita, punya latar belakang sendiri itu tentang dari sedihnya atau dari mungkin dari pengalamannya. Karena kan cinta-cintaan nih anak muda sekarang itu kayaknya nggak dari cinta nih ya. Iya dari mulai cinta-cintaan kadang itu kebanyakan sekarang lagu galau masih yang didengar oleh anak-anak muda sekarang kayak relate gitu sama kehidupan kita. Ya memang sih kayak apa ya? Sekarang tuh emang harus di apa ya seling sama musik ya sih kayak semua tuh bisa di apa ya tangisin terus marahin kayak gitu-gitu nggak sih kayak haruslah kita kadang ada juga sih kayak teman-teman terus yang nyampain perasaannya dengan musik itu kan banyak juga ya kan. Jadi apa ya di era sekarang memang anak muda sekarang memang apa ya selalu pentingin gitu kayak gitu. Nah, dari ini ngomongin pastinya tuh ada musik-musik yang kayak mungkin Kakak suka nih kayak makan. Bahkan Kakak pernah galau sih. Mungkin ada sih musik galau yang Kakak suka atau kayak musik apa sih yang benar-benar selalu relate sama kehidupan Kakak itu? Sekarang BIB waktu Indonesia bernadi. Wah itu udah ibaratnya apa ya lauk lah makanan itu terus pokoknya bernadi. Sekarang anak muda nggak ada yang tahu lah pastikannya.
Iya sih. Karena juga memang lagu-lagu itu tuh benar-benar. Kalau maksudnya apa nih? Aku lebih suka lagu-lagunya Mahalini sih. Mahalini. Iya. Kenapa? Relate banget. Karena memang sering galau juga kan. Sebenarnya kayak lama dikit galau, kayak jadi overthinking. Padahal tuh yang gak ada siapa-siapa yang galauin. Cuma dia pengen galau aja kadang-kadang gitu. Oke. Sebenarnya nih Kak, mungkin aku pengen nanya lagi, apa sih sebenarnya yang sebenarnya itu dibutuhkan oleh semua aspek dari pembahasan kita nih Kak? Mungkin aspek apa yang paling dibutuhkan? Oke, yang paling dibutuhkan ya, aku sendiri aspek itu ya kayak kita komunikasi penting. Aspek teknologi juga penting karena nggak ada korelasinya gue ini kita juga nggak bisa jalan kan. Terus aspek apa lagi ya? Banyak deh. Kalau kakaknya sendiri gimana? Aspek apa? Kalau apa ya aspek-aspek ini banyak banget bisa ditemuin tapi yang penting dari aku komunikasi sih kayak gitu sih. Oke benar banget sih. Karena memang kalau misalkan dari komunikasi itu kayaknya penting itu komunikasi sih. Iya dong. Anak komunikasi nih banget nih komunikasi nih. Iya kalau komunikasi memang ya kalau biasanya kalau misalkan anak-anak komunikasi kan lebih banyak suka ngomong, ya kayak extrovert gitu. Ya namanya anak komunikasi ya kan ada jaga-jaganya gitu. Ngomong terus gitu. Iya ngomong terus dari capeknya gitu. Oke, pastinya dari mengenai musik itu benar-benar kadang itu dari anak-anak muda sekarang perlunya juga apa ya hal-hal baru yang mereka temuin di sekitar kita sih. Kadang itu pastinya kan dari hal tersebut kita bisa belajar dari musik juga gitu. Karena musik kan sendiri kan punya background, punya apa namanya latar belakang yang memang dari kehidupan mereka juga. Pastinya dari hal tersebut aku pun kadang dengar musik aja nih, musik yang aku suka tuh kadang itu ngerasa kayak wah mungkin bisa dari musik tersebut aku bisa ulik-ulik lagi atau sekarang tuh jawabannya kadang di mix gitu ya Kak gitu tuh kayak sebuah inovasi baru nih buat teman-teman anak muda ya karena anak muda kan pastinya kreasinya tuh wah udah gak ada batasnya tuh kan udah berkarya nyata aja gitu beberapanya gitu pasti dari hal tersebut itu kita bisa melihat juga nih Kak ternyata peran anak muda itu sangat penting banget nih bagi mereka karena pastinya untuk apa ya ide mereka itu gak bakal ada habisnya gitu loh. Oke. Tapi kalau balik lagi ke media kreatif untuk kakak sendiri, menurut kakak apa sih yang bisa membuat media kreatif itu menjadi sesuatu yang baru kayak gitu? Apa sih menurut kakak? Sebenarnya pengen tahu aja ya, karena di jalan dia bertukar aja gitu. Oke, kalau menurut aku sih hal-hal yang dari media sosial juga nih Kak, sosial media juga itu kan penting banget apalagi di era sekarang bahkan anak kecil pun udah bisa main sosmed gitu kan. Nah dari hal-hal seperti itu aku bisa mikir kalau misalkan ya sebenarnya musik itu pun bisa dijangkau oleh banyak generasi juga sih Kak. Banyak ternyata apa ya dari yang mulai kecil atau bahkan aku dari kecil pun aku udah suka musik gitu loh kayak misalkan denger lagu-lagu dari zaman dulu kayak gitu terus mungkin dari sekarang ataupun nanti pun orang-orang tua pun masih suka musik kayak gitu kan karena kan memang bisa dilihat itu musik itu nggak kenal usia nggak betul banget. Kadang banyak banget ya di TikTok ada yang kecil lagunya cinta-cinta, ada yang udah besar lagunya anak kecil gitu kan. Wah, sekarang bertambah lagi kayak dulu ya. Jadi dulu tuh kayak dijudge, apa-apa dikit-dikit dijudge. Sekarang kayak wah banyak banget ya sekarang. Iya benar banget sih. Karena memang apa ya karena ya udah sosial media di tangan kita gitu kan kita bisa mengeksplor lebih jauh dari sosial media itu pastinya kan dari sosial media ada dampak positif dan negatifnya kita pakai positifnya aja nggak kayak dengan mungkin nah dari musik sih kadang kan kalau musik kan kita punya bakat kayak kalau misalkan punya bakat nyanyi misalnya atau jago main gitar dia dengan media kreatif atau sosial media itu ya apa ya lebih ke ini nggak sih Kak dari hal tersebut itu bisa tahu nih bakat yang kita punya bisa dieksplor lebih jauh dan juga bisa lebih dikenal banyak orang gitu. Benar sih.
Apa nih? Kita bahas apa nih ya Kak? Aduh, karena kan memang udah musik, kalau udah pembahasan musik itu udah jauh-jauh gitu. Mungkin ada nggak sih kayak koleksi musik dari kakak, atau karena kan kakak suka musik nih, koleksi musik, atau mungkin kakak bisa main alat musik apa gitu di rumah ada aja. Kalau dari aku koleksi tuh nggak banyak sih. Kalau dari kayak band-band itu ya mungkin koleksi aku tuh ada dari t-shirtnya, terus mungkin DVD gitu tuh. Terus kalau dari alat musiknya tuh aku mungkin punya satu-satu doang sih, kayak misal satu gitar, satu bass, kayak gitu. Penting aku bisa belajar semuanya gitu ya. Aku nggak terlalu mengoleksi ya teman saja kayak gitu. Tapi itu ada nggak sih paling kakak mama itu apa dari alat musik? Waduh. Kalau untuk saat ini gitar ya, karena ya mungkin aku di Shelper juga sebagai gitar ya. Dan aku pengen improve aja sih, kayak masih kurang aja sih aku, kayak masih pengen belajar sih, nggak pengen cukup. Iya, tapi kayaknya kurang kakak itu udah keren banget nggak sih Kak? Enggak. Aku aja udah bisa nih Kak. Sekarang pasti tuh ada kelebihan sendiri lah. nggak tahu ya, suka musik aja, cuman memang kalau misalnya kayak main main alat-alat musik itu kayak kurang gitu loh, kayak nggak bisa aja gitu loh. Mungkin boleh belajar. Dari ini Kak, apa sih tadi kan kakak ikut apa, Shelper atau iya Shelper. Oke, Shelper. Nah, dari Shelper itu mungkin bisa dijelasin dong Kak, apa aja gitu, terus kayak ada cerita dari Shelper itu mungkin kayak manggung di mana, atau kayak pengalaman dari Shelper itu. Oke, kalau cerita Shelper nih panjang ya. Oke, aku sih nggak panjang nih panjangnya. Mungkin kalau dari saya sendiri aku punya cerita, karena ini band lumayan masih muda banget ya. Ini dibentuk tahun 2023. Terus untuk Shelper sendiri kita sudah pernah tour dari Jawa Bali, kita udah sampai Bali juga. Terus ada kesempatan juga kita tur di 15-16 kota di Jawa Tengah. Itu menurutku cerita sendiri sih buat aku dan juga teman-teman Shelper, karena kesempatan itu nggak datang dua kali gitu loh. Kayak wah, baru bener-bener baru band baru itu kayak masih anak-anak, kayak dilihat orang-orang tuh masih apa nih baru, tapi kita udah ngebuktiin gitu. Gitu sih ceritanya, udah banyak banget lah makanya. Intinya jangan lupa dengerin Shelper Noise di SP. Oke, mungkin dari itu kakak kan dari bahkan sampai ke berapa 15-17 kota gitu kan. Mungkin ada cerita unik atau cerita lucu gitu. Oh, dari itu tuh. Pastinya kan misalkan di panggung mungkin ada hal-hal yang lucu atau dari penontonnya. Kadang kalau misalnya kita nonton konser atau nonton lagu gitu kan kayak ada tulisan teks gitu kayak di HP gitu. Ada nggak sih? Per kota punya cerita sendiri pastinya ya. Contohnya paling lucu tuh kita kayaknya ke Rembang ya, kayaknya ke Rembang. Terus itu bener-bener pas Semarang lagi banjir gitu kan, banjir sampai kudu sampai mana, jadi jalan itu tutup semua. Kita mogok, terus kita apa ya mobilnya bumpernya copot gitu loh, kayak itu gokil banget sih. Terus kalau dari kota-kota lain juga banyak banget cerita lucu sih, kayak baru pertama denger kayak ini apa kayak band yang apa ya, suaranya vokalnya kok nggak kedengeran kayak gitu, banyak banget komentar orang kayak gitu. Terus kayak dari kami sendiri nanggepin kayak cara mengekspresikan musik itu berbeda-beda gitu loh. Jadi dari Shelper kayak mempunyai ciri khas gitu. Itu sih dari Jublis Kota. Mungkin cerita lucunya banyak, tapi kayaknya itu paling lucu sih menurut diingat-ingat. Wah, kacau. Tapi seru banget sih Kak, sebenarnya kayak pastinya dari sebuah perjalanan dari kakak mulai dengan merintis di Shelper itu pastinya nggak hal yang mudah nih buat kakak juga, pasti dari hal kecil, terus kayak mungkin dari struggle-nya, terus kayak apa namanya,
ya pastinya punya cerita dan juga pengalaman gitu. Ya nantinya bakal ceritakan ke anak-anak kita nantinya pasti ada cerita lucu gitu lah. Oh jadi dulu papa itu gini-gini nih kayak gitu. Oke, mungkin dari self itu kan kayak kakak tuh berkarya di situ. Mungkin pasti punya kakak tuh sebenarnya punya cita-cita nggak sih, kayak mimpi yang besar dari diri kakak tuh apa? Atau sebelum dia di musik atau nantinya mungkin aku pengen jadi apa gitu. Apalagi kan anak ilkom. Oke. Kalau cita-cita beda-beda sih dari SD, SMP memang beda-beda. SD pemain bola, terus SMP polisi deh. SMA cita-citanya pengen kuliah. Terus kuliah pengen terjun ke dunia entertain sih kalau aku. Karena menurutku enjoy aja di situ kayak menurutku yang pas buat aku kayak. Oke, mungkin dari entertain ngomongin entertain juga nih. Dari musik kan pastinya entertain juga. Nah, mungkin ada nggak sih kayak terbelit kayak aku pengen apa sih namanya jadi aktor mungkin kak? Ada pengen gitu sih. Kalau acting nggak nih? Acting nih. Pengen sih ya, pengen lagi. Mungkin pernah kayak buat teaser buat itu sih himpunan kayak cuman sebagai talent bentar doang sih, tapi kalau film belum pernah pengen. Jadi hal tersebut itu kan pastinya apa namanya ada kayak awal dari backgroundnya punya komunitas sih kayak gitu. Nah itu tuh pasti di dunia entertainment gini, dunia musik juga. Kakak punya kayak komunitas sebenarnya berperan penting nggak sih dalam hal tersebut? Sangat penting karena sebelum ada Selper nih, komunitas itu udah ada, dia udah punya masa sendiri. Ibaratnya kayak kita masuk di komunitas itu juga kita bakal kenal sama orang-orang yang ada di dalam situ, dan juga di komunitas itu juga udah mencantol komunitas lain gitu loh. Jadi misal kita udah apa ya kerja sama komunitas, apa salahnya gitu loh, kayak kita terbantu banget, sangat penting lah ada komunitas. Nah dari yang kita bahas tadi dari awal sampai di komunitas juga penting, mungkin dari kakak di ekosistem musik sekarang tuh apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya? Untuk yang diperbaiki mungkin kalau dari dalam sebuah band di ekosistem musik itu diperbaikin orang-orang licik karena banyak banget ya band yang cepat bubar karena uang. Iya, banyak banget, dan juga itu harus diperbaiki lah, kayak kita harus ngolah uang itu juga kayak ngasih kepercayaan sama orang tuh harus sepenuhnya gitu loh. Jadi selalu dipercaya, jangan licik kayak ngambil kayak gitu, bikin band itu udah nggak bisa bertahan lagi. Itu sih. Dan juga mungkin kalau dari dalam band lebih susah tuh di masalah asmara gitu sih. Mungkin kalau misal putus nih ya, kalau misal putus kayak gak enak kan masuk satu band tapi udah rasanya udah beda gitu sih. Kita harus memprofesional juga kan. Oke nih, mungkin kita udah bahas panjang lebar banget nih, nggak panjang kali lebar kali tinggi juga ya. Oke. Jadi matematika nih. Dan pastinya juga dari cerita dari kakak sendiri pun menginspirasi banyak orang juga, banyak anak muda di luar sana. Dan pastinya semoga bisa terinspirasi dan pastinya mencoba hal-hal baru tanpa adanya takut, tanpa adanya minder gitu kan. Karena kan kita kalau misalkan nggak mencoba, kita mencoba hal baru, kita nggak akan tahu hasilnya, kita nggak bakal tahu gimana prosesnya gitu. Dari hal yang kita sukai bisa kita menjadi uang juga, bisa kita manage dengan baik gitu kan. Oke. Dari sosial media juga itu kan benar-benar penting banget, apalagi kita bisa memanfaatkan platform sosial media sosial itu untuk bisa memperkenalkan apa sih ciri khas dari karakter diri kita kepada masyarakat. Oke. Dan pastinya untuk jadi role model bagi diri kita dan juga orang lain. Ya nggak sih? Oke, mungkin itu aja kali ya cerita kita hari ini. Karena pastinya juga semoga sih kakak bisa sukses selalu. Amin. Karirnya semakin melejit. Amin. Shelternya bisa sampai se Indonesia, bisa sampai tur ke Indonesia, bahkan ke luar negeri nih. Amin. Dan pastinya juga intinya sukses terus buat kakak. Kakak juga lainnya kita sama-sama sukses. Oke, kita anak muda yang pastinya punya aksi yang nyata gitu ya. Let's go. Kita anak muda berkarya, tua kaya raya. Oke, sekian dari saya, Bu Sakit dan dari Kak
Iya tak. Oke, cukup sekian dari kami. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua dan jangan lupa nih di like, komen juga nih. Terus ikutin kegiatan-kegiatan seru kita. Sampai jumpa. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih kembali Kak. Sukses selalu. Dadah semuanya. Dadah.